Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, saya Gita Kristira, NIM 2018-121029. Mata kuliah, Sejarah Matematika, dosen pengampu, Ibu Eka Fitri Puspitasari MPD. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu peninggalan Pitagoras, yaitu mempelajari rasio emas dan pentagram. Sebelum saya menjelaskan rasio emas dan pentagram, saya akan menjelaskan sedikit dari sejarah Pitagoras. Sejarah Pitagoras. Pitagoras adalah seorang ahli filsafat dan matematika yang lahir tahun 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Turki. Pitagoras juga disebut sebagai bapak bilangan. Dia memberikan sumbangan yang penting dalam bidang filsafat dan keagamaan pada abad ke-6 sebelum Masehi. Salah satu peninggalan Pitagoras yang terkenal adalah teorema Pitagoras yang menyatakan kuadrat hipotenusa dari segitiga siku-siku adalah sama dengan jumlah kuadrat dari kaki-kakinya atau sisi siku-sikunya. Peninggalan Pitagoras. Ada 12 peninggalan Pitagoras, salah satunya yaitu memahami rasio emas dan pentagram. Sejarah rasio emas. Nama rasio ekstrem dan rata-rata adalah istilah utama yang digunakan pada abad ketiga sebelum Masehi hingga sekitar abad 18 Masehi. Ahli matematika Yunani kuno pertama kali mempelajari hal yang kini dikenal dengan sebagai rasio emas karena kerap muncul dalam geometri. Pembelajaran garis menjadi rasio ekstrem dan rata-rata atau bagian emas sangat penting dalam geometri pentagram dan pentagon. Bangsa Yunani biasanya mengaitkan penemuan konsep ini dengan Pitagoras atau pengikutnya. Pentagram yang dibubuhi pentagon menjadi lambang kaum pendukung paham Pitagoras. Dua nilai dianggap berada dalam hubungan rasio emas jika rasio antara jumlah kedua nilai itu terdapat nilai yang sama dengan rasio antara nilai besar terhadap nilai kecil. Nilai yang lebih besar dilambangkan dengan huruf A, sedangkan nilai yang lebih kecil dilambangkan dengan huruf B. Gambar di bawah ini menggambarkan hubungan geometri yang jika dirumuskan secara aljabar adalah sebagai berikut. Gambar A adalah ruas garis dalam rasio. Gambar B adalah sebuah persegi panjang emas dengan sisi panjang A dan sisi pendek B jika diletakkan berhimpitan dengan bujur sangkar dengan panjang sisi A, maka akan menghasilkan kemiringan persegi emas dengan panjang A tambah B dan sisi pendek A. Hal ini dirumuskan melalui persamaan matematika. A ditambah B dibagi A sama dengan A dibagi B sama dengan Pi. Gambar C adalah contoh rasio emas. Pi sama dengan 1 ditambah akar 5 dibagi 2 sama dengan 1,618. Penerapan dan pengamatan di alam rasio emas. Yang pertama, salah satu makhluk hidup sederhana yang memiliki kaidah ini adalah rasio emas pada kerang. Kedua, fase dan elemen vertenon serta bagian lainnya disebut-sebut dipengaruhi persegi panjang emas. Para ilmuwan lainnya menolak anggapan bahwa Yunani menghubungkan keindahan dengan rasio emas. Selanjutnya, sejarah pentagram. Yunani kuno Pitagoras tahun 580 sampai 500 sebelum Masehi, filsuf yang sekaligus matematikawan, melihat pentagon sebagai kesempurnaan matematis yang mengarah pada sesuatu yang disebut golden ratio. Dalam jurnal berjudul Psych Pentagon tahun 2015, karya Wiwit Kurniawan, disebutkan bahwa simbol pentagram Pitagoras merujuk pada ketakterhinggaan kosmos. Masing-masing sudutnya menyimbolkan api, air, bumi, udara, dan jiwa yang bergerak harmonis. Simbol tersebut bahkan menjadi ciri-ciri dari sekte yang dipimpin Pitagoras. Pentagram dapat dibangun dengan menghubungkan simpul alternatif dari segi 5. Itu juga dapat dibangun sebagai stelagi segi 5 dengan memperpanjang tepi segi 5 sampai garis-garisnya berpotongan seperti dilihat pada gambar.
Ini adalah beberapa polihendra menggabungkan pentagram. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.